Kami memohon maaf apabila kedatangan kami ini mengganggu. Kami di sini ingin mewawancara Bapak Taswono terkait kebudayaan yang ada di Linggo Asri. Nah, kebudayaan apa aja sih Pak yang masih lestari hingga sekarang yang sering dilaksanakan di Linggo Asri? Yang masih ada. Baiklah, Mas siapa ya? Mas Genta nih. Oh, Mas Genta. Perlu saya perkenalkan dulu. Ya, saya Taswono, kebetulan saya ini sebagai perangkat desa di Desa Linggo Asri. Yang memang tugas di pemerintahan sebagai perangkat desa dan tugas di masyarakat. Saya kebetulan juga menjadi pelayan umat di pura, jadi pemangku. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan budaya ya untuk narasumber lebih baik yang sepuh Mas, tetapi ya mungkin sedikit kita bisa menyampaikan informasi terkait dengan apa saja budaya yang ada di Desa Linggo Asri, tradisi-tradisi yang masih dilestarikan. Jadi sebenarnya kalau kita menyampaikan terkait budaya ya mungkin tidak jauh beda dengan desa-desa sekitar, karena saya yakin ya semuanya masih satu suku, satu wilayah yang tidak mungkin beda, tetapi mungkin juga kan ada yang melestarikan dan ada yang tidak melestarikan. Bedanya di situ ya. Contoh kalau terkait dengan budaya yang ada di Desa Linggo Asri itu dari budaya yang lingkupnya di tingkat desa itu ada budaya kayak sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi itu tradisi yang memang difasilitasi oleh desa untuk dilestarikan secara terus-menerus ya. Dan dalam budaya itu, tradisi itu ada tradisi kita sedang melaksanakan kirab budaya gunungan hasil bumi. Itu selalu kita laksanakan setiap tahun ya. Jatuhnya pada bulan Legeno kalau dalam perhitungan Jawa. Ya, kemudian juga ada selamatan sedekah bumi yang biasanya dilaksanakan masing-masing dusun. Jadi dikoordinir, difasilitasi oleh masing-masing kepala dusun, itu juga kita laksanakan. Kemudian juga ada tradisi juga kalau bulan Legeno itu kita melaksanakan ruatan, nanggap wayang. Nah, ini juga hanya sama ya dengan desa-desa yang lain yang masih mau melestarikan budaya itu. Kemudian juga selain tradisi yang bersifat lingkupnya desa, ya tadi itu Legeno itu kan ruat bumi ataupun bersih desa. Ada juga tradisi istilahnya nyadran di punden itu kan. Kita ada selamatan di makam-makam yang kita tuakan sebagai cikal bakal di sebuah dukuh atau sebuah desa. Itu ada. Itu biasanya kita di Dukuh Linggo ini antara melaksanakannya di bulan besar ataupun sura. Jadi 2 bulan itu. Jadi melaksanakan bersih kubur, kemudian melaksanakan nyadran dengan memotong kambing, ya, kambing jantan itu di sekitar makam itu. Biasanya kalau di Jawa itu kambingnya harus gendit, saya tidak tahu lebih tetapi saya yakin ada filosofi yang ditinggalkan oleh leluhur kita melalui tradisi itu. Ada pesan-pesan moral yang disampaikan melalui tradisi itu yang sebenarnya ya ini yang harus kita wariskan ke anak keturunan kita. Ini ya tradisi nyadran. Kemudian juga tradisi-tradisi yang lainnya kita juga di Desa Linggo ini yang ketika kita melaksanakan tradisi sebelum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, kita juga ada doa bersama. Kan di sini misalnya moderasi, ada Hindu, ada Islam, kita biasanya doa bareng-bareng. Selamatan juga, ada malam tirakatan, itu juga menurut saya menarik ya. Nah, kemudian tradisi yang lainnya yang ini yang tidak bersifat umum ya, yang bersifat ke agama masing-masing itu. Kalau di sini yang Hindu itu ada tradisi arak-arakan ogoh-ogoh. Itu pada saat perayaan hari suci Nyepi. Jadi ada arakan ogoh-ogoh ini pas tawur pesangannya itu pesanga itu yang diiring oleh semua warga. Jadi bukan hanya yang Hindu, jadi semua
masyarakat Tinggo yang ingin ikut meramaikan itu ikut iring-iringan dari Ogoh itu. Jadi tidak umat Hindu saja. Ini bentuk daripada moderasi juga sebenarnya. Jadi mereka bersama-sama ikut membantu umat Hindu, ya, membantu pelaksanaan daripada pawe atau arak-arakan Ogoh. Ya selain itu juga ada ritualnya itu yang memang terkait dengan upacara namanya wisuda bumi atau namanya tawur kesanga. Itu lebih ke upacara agamanya. Nah selain itu kalau tradisi yang rangkaian nyepi itu memang yang kita ramaikan kan yang Ogoh itu karena nyepinya itu sepi, tidak ada kegiatan apapun. Umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Tapi di rangkaian awal itu kan ada melasti, itu kan ada upacara di sumber mata air, pembersihan diri, pembersihan secara simbolis juga alit buana agung ya. Kemudian upacara arak-arakan Ogoh itu sampai dengan tradisi kita kalau setelah nyepi itu ada tradisi Mbak Geni saling memaafkan. Ya kayak kalau di saudara-saudara kita yang Muslim itu habis Idul Fitri itu kan ada tradisi silaturahmi saling maafkan ya kan seperti itu kan. Nah kemudian ini yang untuk agama ya, jadi yang kita laksanakan secara sebenarnya tradisi agama tetapi menjadi bersama-sama ya. Dan yang lainnya untuk saudara-saudara kita yang Muslim itu di kegiatan-kegiatan keagamaan seperti perayaan Rajaban, Maulid Nabi, kemudian santunan anak yatim. Ini juga menjadi tradisi keagamaan yang di situ juga menjadi tradisi yang dilaksanakan dalam wujud kebersamaan, wadah kebersamaan. Karena didukung dan disikoyong juga dari umat-umat Hindu seperti itu. Ya pemudanya ini ikut bantu kayak santunan anak yatim pas acara PHBI ya 10 Muharram itu. Nah itu dari saudara-saudara yang Hindu ikut membantu melaksanakan ataupun membantu keamanannya, menjaga keamanannya dan sebagainya. Ini bentuk dari persamaan juga. Jadi ada timbal balik. Yang Islam bantu yang Hindu, yang Hindu bantu yang Islam. Ya, jadi ranahnya juga sudah jelas, bukan kita saling mengganggu ibadah masing-masing, tapi dalam rangka kita membantu di kegiatan seremonial gotong royongnya. Ini yang menurut saya bagus. Nah, kemudian tradisi-tradisi lain yang sebenarnya mungkin di daerah lainnya itu tidak ada itu, kita masih kuat sekali tradisi gotong royong. Kalau dalam istilah desa itu sambatan. Jadi siapa yang membutuhkan tenaga itu tidak usah bayar, itu cukup diwarah, disambat namanya. Mereka akan saling membantu. Dan ini berlaku juga sebenarnya menarik ya, baik pembuatan tempat ibadah, kemudian baik gotong royong pembuatan rumah ataupun penggarapan sawah, ini mereka bergotong royong. Namanya kalau istilah kita sambatan, mungkin di kota juga masih ada, daerah bawah itu masih juga ada. Kemudian yang lainnya itu yang terkait masih juga tradisi-tradisi yang masih lestari, itu kalau kita mau panen, ini petani ya, petani itu selalu melaksanakan selamatan namanya metik. Metik itu awalan untuk mau panen itu namanya metik ya. Itu masih dilestarikan. Kemudian tradisi-tradisi yang lainnya itu adalah ketika ini petani ya, peternak itu sudah selesai melaksanakan penggarapan sawah, itu ada tradisi juga namanya entasi. Kalau mau garap sawah namanya labuan gitu, nyuel penuh dengan tradisi. Jadi kita tidak lepas daripada budaya leluhur kita. Kemudian budaya kalau bersih kubur atau bersih makam itu juga kalau sini Kamis Wage ya kita laksanakan. Ada yang desa lain juga berbeda, tapi pada prinsipnya sama. Dalam rangka mereka mendoakan leluhurnya, mendoakan keluarganya yang sudah meninggal, ya. Yang bagus itu adalah di sini baik Islam, baik Hindu itu dalam kegiatan apapun itu selalu rukun, ya, selalu bersama. Ini yang luar biasa ya. Kemudian yang bersifat tradisi bersifat pribadi itu kita misalkan ya
umat Muslim, umat Hindu, kalau ada keluarga yang meninggal itu melaksanakan selamatan itu masih dari runtut. Ya 1 sampai 3 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, kemudian ada nyewu. Itu baik yang Islam Hindu melaksanakan tradisi itu. Tradisi ketika pernikahan, kemudian ini mau punya anak kan hamil ya, itu juga ada ngapati, mitoni, ya anak itu juga ada tradisi apa bayi lahir itu namanya apa ya, puput puser, terusan nyukur, terusan dunduli dan sebagainya. Tradisinya masih banyak yang lestari. Kemudian juga kalau kita terkait dengan apa ya tradisi-tradisi lainnya, itu saya yakin setiap kita mau melakukan apapun, orang Linggo ini baik kesusahan atau habis mendapatkan rezeki dan sebagainya, itu selalu ada selamatan. Selamatan itu menjadi budaya yang menurut saya bagus juga, selamatan. Nah itu Mas ya, beberapa kegiatan, beberapa budaya tradisi yang masih dilestarikan di Linggo asli, baik yang sifatnya tingkat desa ataupun yang pribadi. Kalau sedekah bumi sendiri itu di sini itu dipercaya memiliki makna apa Pak? Kayak misalkan bentuk rasa syukurkah masyarakat atas hasil bumi atau bagaimana? Jadi begini Mas, sedekah bumi itu, sedekah itu kan pemberian yang diberikan dengan dasar ikhlas ya, ke bumi ini, pengorbanan ke bumi. Sedekah itu kan pemberian yang didasarkan atas ikhlasan. Jadi sedekah bumi itu sebenarnya maknanya sangat luas. Jadi dalam bahasa di dalam Jawa itu sendiri itu sebenarnya ya tidak hanya sedekah, kan kadang kita mendengar istilahnya dan bumi, ruat bumi ya kan? Dan ada lagi bersih bumi. Jadi sebenarnya ya makna daripada sedekah itu bukan kita hanya sebagai makna bersyukur saja, tetapi kan pesan-pesan yang disampaikan oleh leluhur kita melalui selamatan sedekah bumi ini itu kan juga banyak sekali Mas, pesan moral. Jadi bumi ini ya harus diruat itu dibersihkan, dijaga, dilestarikan, ya kan? Ya, jadi sedekah itu maknanya tidak cukup kita hanya bersyukur saja dengan menggelar selamatan, tetapi lebih ada pada tindakan. Jadi masyarakat juga harus menyadari bahwa bumi ini harus kita ruat, kita rawat. Jadi ruat bumi ya rawat bumi. Iya kan, kalau tidak dijaga ya rusak bumi kita. Makna dari selamatan itu harus mengena itu Mas. Jadi makna dari selamatan itu ya sebagai ungkapan syukur kita, tetapi harus ada dan selaras dengan perilaku dan tindakan kita dalam rangka kita menjaga dan melestarikan bumi. Bumi ini kan tempat tinggal kita, tempat kita hidup, tempat kita bekerja mencari makan, kan harus dijaga. Nah, ini warisan daripada leluhur kita. Jadi makna dari sedekah itu ya jelas ungkapan kita bersyukur kita ke Yang Maha Kuasa atas berkahnya melalui bumi ini, karena bumi ini ciptaan Tuhan. Tentunya kita tidak bisa lepas dari rasa bersyukur. Kalau prosesi sedekah bumi itu kalau di Linggo Asli itu seperti apa Pak? Atau ada ciri khas makanan sendiri nanti dibawa terus didoakan atau bagaimana? Jadi dalam pelaksanaan selamatannya, sedekahnya, ini bukan ritualnya ya. Itu masing-masing duku melaksanakan tradisi sendiri-sendiri. Biasanya menentukan harinya, hari baiknya. Biasanya kalau saya itu tanggal 11 bulan Gino, itu kita membawa selamatan masing-masing keluarga, bawa makanan. Itu yang terdiri dari makanan itu adalah makanan sudah matang, baik nasi, lauk, dan ada palawija, pala kumantong ataupun pala kendem sebagai simbol berkah dari apa yang dihasilkan dari bumi. Semuanya membawa, semuanya dikumpulkan di balai desa, kemudian mereka melaksanakan doa bersama, ucapan-ucapan doa-doa rasa syukur ke Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini yang selamatan yang di tingkat desa, di tingkat duku ya. Kemudian kalau tingkat desanya, kita ini memiliki tradisi ada kirab budaya gunungan hasil bumi. Jadi semua daripada masing-masing wilayah RT itu membuat gunungan
hasil buminya di wilayahnya. Nanti kita arah keliling dari wisata itu ke balai desa. Kita melaksanakan iring-iringan, kemudian kita juga setelah selesai kita berdoa, hasil bumi ini kita bagikan ke masyarakat. Ini juga tidak lepas dari konsep gunungan sebenarnya. Kenapa konsep gunungan yang dipakai? Karena gunungan itu kan seperti gunung, seperti tumpeng. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur ke Gusti Pangeran, ke Tuhan. Jadi ke Yang Maha Satu, ke Yang Maha Esa, seperti itu. Ya. Kalau tadi sempat menanggap wayang itu ada makna tersendiri nggak Pak? Kenapa memilih wayang? Jadi wayang itu kan tradisi yang memang sudah ada dari era klasik ya, sebelum ada agama Islam dan oleh para wali, oleh Sunan jadi populerkan lagi sebagai media dakwah. Jadi wayang itu begitu melekatnya di hati orang-orang Jawa, khususnya orang tua. Wayang itu selain menjadi tontonan juga menjadi tuntunan mereka, karena wayang itu begitu kompleksnya penggambaran hidup. Bagaimana etika itu kan diajarkan, karakter dari berbagai karakter, yang baik maupun yang tidak baik. Jadi sebenarnya itu tuntunan, tontonan dan juga tuntunan. Jadi wayang itu juga menjadi media untuk ruatnya, pembersihan diri. Jadi kalau itu kan bahasanya kan ruat bumi, pembersihan. Jadi bagaimana kita bisa memahami tokoh ataupun lakon yang diceritakan di dalam pewayangan itu pasti di situ menggambarkan pergulatan antara kebaikan dan keburukan. Dan pada endingnya pasti di situ akan dimenangkan oleh yang baik. Nah, yang baik inilah yang akan menang. Nah, ini menjadi keselarasan sebenarnya. Jadi yang nonton ini dia juga harus selaras bahwa apa yang diceritakan di dalam pagelaran pewayangan itu adalah untuk pembersihan diri secara pribadi agar dia bisa memenangkan dirinya sendiri. Jadi bukan hanya tontonan, sebenarnya tuntunan. Sebenarnya pergulatan itu kan ada di dalam diri kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Kan seperti itu. Ya. Nah, pada akhirnya yang menang itu yang benar. Ruat itu kan artinya membersihkan. Nah, kemudian ruat itu menjadi multi makna. Ruat secara masyarakatnya juga harus berpikir yang positif, ya kan, yang baik. Kemudian ruat alamnya ini juga harus ada tindakan juga, tindakan dalam arti melestarikan alamnya, seperti itu. Mungkin itu maknanya bagus. Iya, bagus. Sangat menarik sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Kan di sini ada berbagai agama. Itu kunci mereka bisa hidup berdampingan dan rukun itu menurut Bapak Taswono sendiri apa? Kuncinya adalah ketika kita mau mewarisi apa yang diwariskan oleh leluhur kita melalui tradisi dan budaya itu, dan kita mau memahami apa makna daripada yang ditinggalkan oleh leluhur kita, baik dalam bentuk sarana upakara ataupun dalam bentuk tradisi. Itu harus kita maknai sebenarnya apa. Satu contoh saja ya, tradisi yang kita lestarikan di tradisi nyadran di makam. Ini bukan yang nyadran makam. Jadi ketika nyadran makam itu ada sebuah warisan. Di saat kita melaksanakan nyadran makam ada sebuah pengorbanan yang di situ yang diwariskan oleh kita adalah menyembelih kambing. Ya kan? Iya. Kenapa? Pertanyaan kenapa menyembelihnya kambing kemudian kepalanya itu dikubur di situ ya. Jadi dari makna tradisi ini sebenarnya kalau kita sampaikan semuanya dan kita mau belajar dari tradisi ini. Jadi kenapa harus ada pengorbanan kambing? Jadi kambing ini adalah simbol dari karakter hawa nafsu kita. Kambing itu kan dari karakter hewan yang memang tidak baik kan. Coba kalau kita berperilaku seperti kambing, itu satu, sulit diatur. Kambing itu sulit diatur, sulit sekali diatur. Dia itu liarnya bukan main, ya kan? Iya betul. Ya, bahkan dalam kalau yang kambing jantan itu suka berkelahi, suka kawin, pokoknya lah. Ini sebenarnya penggambaran dari karakter yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Dan ketika dipilah leluhur itu kan kawitan, asal mula kita itu ya orang tua kita yang sudah meninggal, simbah-simbah kita yang meninggal dan menurunkan orang tua kita, menurunkan kita. Jadi itu di situ sebagai pengeling-eling
sebagai wahana untuk kita eling bahwa kita itu nantinya akan kembali ke sang Paran. Kemudian mengorbankan karakter hewan seperti kambing. Ini adalah bagaimana kita mengorbankan atau mengendalikan hawa nafsu kita agar kita bisa hidup rukun, agar kita bisa hidup bersama-sama saling menghormati. Ketika kita masih seperti binatang, kita tidak akan bisa berkumpul bareng-bareng, tidak akan bisa kita berduduk bersama. Kita mesti akan selalu saling menyerang, akan selalu saling mencari kelemahan satu sama lain, ya kan? Iya, betul. Tapi ketika kita sudah tidak memiliki karakter itu, dikorbankan benar secara simbolis itu, Iya. kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia, maka akan timbullah rasa saling menghormati, rasa welas asih yang universal, ya kan? Iya, betul. Kemudian tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Moderasi itu bisa dibangun atas dasar kita musuhnya bukan di luar kita, tetapi yang pertama justru ada di dalam diri kita. Kita sendiri, tidak merasa benar sendiri. Ini kan juga warisan leluhur. Iya. Nah, jadi intinya ya kita bisa bangun moderasi kalau kita masih mau mewarisi apa yang diwariskan oleh leluhur kita melalui tradisi, baik yang dalam bentuk benda maupun tak benda, atau dalam bentuk tradisi itu salah satu yang bisa kita lestarikan di Linggo Asri. Salah satu juga modal kita untuk membangun moderasi seperti itu ya Mas. Oke. Ini contoh satuan saja ya. Oke, sangat menarik sekali tadi penjelasan dari Bapak Taswono terkait kebudayaan yang ada di Linggo Asri. Kemudian saya ucapkan terima kasih karena Bapak Taswono sudah berkenan kami wawancarai untuk ditanya-tanya terkait kebudayaan yang ada di Linggo Asri. Kemudian selanjutnya mungkin ini ada oleh-oleh dari kami, Pak. Terima kasih ya Mas. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Barangkali dalam apa yang saya sampaikan ini ada kurangannya, ada kesalahannya, karena bagaimanapun tidak ada kadin yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga banyak kesalahan, barangkali ada yang salah, mohon semuanya untuk bisa memaafkan. Iya.